Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah masih diberi satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa menjalankan ibadah puasa, dan juga masih senantiasa bisa diberi kekuatan dan pertolongan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini, bekal kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah, bekal yang utama adalah bekal berbaik sangka kepada Allah. Dalam kehidupan ini, tidak semua hal yang kita ketahui itu akan memberi kebaikan dan manfaat kepada kita. Bahkan bisa jadi justru ketidaktahuan kita terhadap sesuatu ada kalanya itu malah lebih baik bagi kita, lebih manfaat bagi kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Innallaha afa arba'atan fi arba'atin. Allah menyembunyikan 4 hal di dalam 4 hal. Yang pertama, akhfa ridahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatannya. Kita tidak pernah tahu kebaikan mana, ketaatan mana yang kita lakukan, yang itu nanti menjadi satu sebab munculnya ridhonya Allah kepada kita. Karenanya kita senantiasa harus berbaik sangka kepada Allah. Harus senantiasa tidak meremehkan sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan. Karena bisa jadi nanti itu yang menjadi sebabnya Allah ridho kepada kita. Dan ketika Allah telah ridho kepada kita, maka alamat hamba yang diridhoi Allah itu adalah mendapatkan anugerah, yaitu berupa dukhulul jannah atau masuk surga. Terkadang kita tidak tahu, justru malah amal kebaikan yang kecil yang kita anggap tidak penting, kita anggap remeh, justru malah itu yang menjadikan Allah ridho. Dan terkadang justru malah amal-amal kebaikan yang besar, yang kita anggap megah, kita anggap membanggakan, justru malah itu bukan menjadi sabab ridhonya Allah. Maka dari sini kemudian, fala tastashiranna syai'an min ta'atihi farubbama wafaqa ridhohu wa anta la ta'lamu. Jangan meremehkan sesuatu dari ketaatanmu kepada Allah, sekecil apapun jangan diremehkan. Farubbama wafaqa ridhahu wa anta la ta'lamu. Tanda-tanda mungkin kebaikan yang didasari dengan keikhlasan itulah yang berpotensi untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kebaikan-kebaikan yang jauh dari keikhlasan bisa jadi malah justru kebaikan-kebaikan yang dikotori oleh penyakit-penyakit amal.
Yang kedua, wa akhfa sukhtahu fi maksiyatihi. Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiatnya. Jika di awal tadi Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan seorang hamba, maka yang kedua Allah juga menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan hamba. Kita tidak pernah tahu sebab apa Allah murka kepada kita melalui maksiat yang mana. Terkadang dosa sekecil apapun yang kita lakukan malah itu justru yang menjadikan Allah murka. Kadang dosa sebesar apapun malah justru tidak menjadikan Allah murka. Fala tastashironna syai'an fi mim maksiyatihi farubbama wafaqa suhtahu wa anta la ta'lamu. Maka jangan memandang remeh sekecil apapun dari maksiat itu, karena terkadang itu malah justru yang menjadikan Allah murka kepada kita dan kita tidak pernah tahu. Salah satu penyakit dari manusia yang utama itu adalah seringkali mengecilkan amal kebaikan dan juga mengecilkan amal kemaksiatan karena dianggap itu adalah sesuatu yang remeh. Padahal kita sama sekali tidak pernah tahu lewat jalan mana, lewat amal mana Allah itu menjadi ridho ataupun menjadi murka kepada kita. Yang keempat kemudian, wa'fa ijabatuhu fi da'watih. Allah menyembunyikan ijabahnya itu di dalam doa. Setiap apa yang diminta hamba kepada Allah kalau ingin diijabahi pasti lewat doa. Sama seperti di awal. Ridho Allah pasti lewat jalan taat. Cuma kita tidak tahu ketaatan yang mana. Murka Allah pasti lewat jalan maksiat. Cuma kita tidak pernah tahu kemaksiatan yang mana. Dan ijabah Allah juga pasti lewat yang namanya doa. Entah itu doa kita sendiri atau kita minta doa kepada orang lain. Kita tidak pernah tahu doa mana yang itu menjadikan kita diijabahi oleh Allah. Bisa jadi ketika kita sendiri berdoa kepada Allah, malah justru oleh Allah doa itu tidak segera diijabahi. Bisa jadi ketika mungkin kita minta doa, salah satu mungkin doa yang mudah diijabahi, doanya orang zalim, justru Allah langsung mengijabahi apa yang kita doakan. Kita tidak pernah tahu lewat jalan mana Allah mengijabahi kita, lewat doanya siapa. Bisa jadi lewat guru kita, lewat doa orang tua kita, lewat doa murid-murid kita, bisa jadi mungkin guru minta doa kepada murid, bisa jadi itu juga diijabahi oleh Allah. Yang keempat, wa akhfa waliyahu fi ibadihi. Allah menyembunyikan kekasihnya di dalam sekelompok hamba-hambanya Allah. Kita tidak pernah tahu mana yang menjadi walinya Allah, karena wali-walinya Allah itu semuanya berbaur dengan hamba-hamba Allah yang lain. Bisa jadi ada tukang becak itu adalah wali. Bisa jadi seorang pengajar di sekolah itu adalah wali. Bisa jadi orang yang berjualan di pasar itu adalah wali. Fala tastasghironna abdan min abidin. Maka jangan pernah mengecilkan, jangan pernah meremehkan seseorang dari hamba-hamba Allah. Farubbama wafaqa ijabatuhu wa anta la ta'lamu. Karena bisa jadi mereka itu adalah para kekasihnya Allah dan kita tidak pernah tahu. Hikmah utama dari hadis tersebut adalah kita dilatih untuk senantiasa berbaik sangka kepada hamba-hambanya Allah, kepada siapapun, dan juga tidak meremehkan, tidak menganggap kecil apapun itu dosa maupun yang namanya kebaikan. Kita teringat sebuah cerita bagaimana dulu di zaman Nabi pernah ada seorang perempuan hanya karena gara-gara
memberi minum anjing yang kemudian ternyata itu oleh Allah malah justru menjadi jalan ridhonya, sehingga perempuan yang selama hidup melakukan maksiat itu justru diampuni oleh Allah. Dan di saat yang sama kita juga pernah mendengar cerita bagaimana Imam Ghazali yang saat itu sedang menulis kitab. Kemudian ketika sedang menulis kitab ada seekor lalat hinggap di ujung kolamnya, di ujung pena. Kemudian Imam Ghazali melihat lalat itu ternyata sangat haus, sehingga Imam Ghazali tidak menggusak, tidak mengusir lalat itu, dan membiarkan lalat itu minum air tinta di ujung penanya Imam Ghazali. Wakilah diceritakan karena sifat welas asihnya Imam Ghazali kepada lalat itulah yang kemudian menjadikan Allah ridho. Jadi di sini kita bisa mengambil satu hikmah. Sebanyak apapun kebaikan kita, ketaatan kita, hanya satu saja yang menjadikan ridhonya Allah. Akan tetapi kita tidak pernah tahu ketaatan mana yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Maka dari sini semoga kita bisa memperbanyak kebaikan lewat jalan apapun. Entah itu kebaikan yang kecil atau kebaikan yang besar. Sehingga dari sekian banyak kebaikan itu nanti bisa menjadi satu sababiah untuk mencapai ridhonya Allah. Dan juga kita bisa meminimalisir maksiat sekecil apapun, termasuk maksiat atau dosa yang sering kali kesulitan untuk dihindari, seperti dosa ghibah, seperti dosa ujub, takabur. Itu juga berpotensi menjadikan Allah murka kepada hambanya. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah di dalam ketaatan, yang istiqomah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena 4 hal itulah salah satu ajaran bagi kita untuk senantiasa berbaik sangka, untuk senantiasa tidak mengecilkan sesuatu, sehingga potensi-potensi kebaikan itu bisa muncul dari mana saja dan siapa saja, tergantung di mana Allah menempatkan dan menghendakinya. Sekian apa yang bisa kami sampaikan, semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua, dan semoga di akhir Ramadan ini pula kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan kualitas-kualitas puasanya orang yang muhsinin. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.